saya Frani Karur, NIM 2114201071. Nah, saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, dan dari kelas A2 semester 2. Nah, di video kali ini dalam rangka memenuhi atau memasukkan tugas untuk ujian akhir semester 2 dalam mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 2, dan dosen mata kuliah adalah Nurse Niwayan Sudarmi S.Kep M.Kep. Saya akan membuat video yang membahas tentang peran perawat dalam pemeriksaan laboratorium pengambilan darah. Nah, pasti teman-teman bertanya, apa sih itu pemeriksaan laboratorium, atau apa sih itu peran perawat dalam pengambilan darah. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang itu semua. Nah, peran perawat ialah tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain pada seseorang sesuai dengan kedudukan di dalam sistem, di mana bisa dipengaruhi oleh kondisi sosial baik dari profesi perawat tersebut ataupun dari luar profesi keperawatan yang bersifat konstan. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih itu pemeriksaan laboratorium? Nah, pemeriksaan laboratorium adalah suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan pengambilan bahan atau sampel dari penderita atau pasien tersebut. Nah, dapat berupa urin, darah, sputum, atau dahak, dan sebagainya. Nah, untuk menentukan diagnosis atau membantu menentukan diagnosis penyakit bersama dengan tes penunjang lainnya, anamnesis, dan pemeriksaan lainnya. Nah, di dalam pemeriksaan laboratorium terdapat jenis-jenis pemeriksaan. Nah, dalam jenis-jenis pemeriksaan itu ada pemeriksaan mikrobiologi. Pemeriksaan mikrobiologi itu adalah untuk mengamati air seni, darah, dahak, peralatan medis, begitupun jaringan yang mungkin terinfeksi. Spesimen tadi kultur untuk memeriksa mikroba patogen. Nah, yang kedua ada parasitologi, yaitu untuk mengamati parasit. Nah, yang ketiga ada hematologi. Nah, hematologi ini yaitu menerima keseluruhan darah dan plasma dan melakukan perhitungan darah dan selaput darah. Nah, yang keempat adalah pemeriksaan kimia klinik. Nah, pemeriksaan kimia klinik ini biasanya menerima serum. Mereka menguji serum untuk komponen-komponen yang berbeda. Nah, yang kelima adalah toksilogi. Toksilogi ini untuk menguji obat farmasi, obat yang disalahgunakan, dan toksin lain. Nah, yang keenam yaitu imunologi, yaitu menguji antibodi. Nah, yang ketujuh adalah serologi. Serologi ini menerima sampel serum untuk mencari bukti penyakit seperti hepatitis atau HIV. Nah, yang ke-8 ada juga urinalisis. Nah, urinalisis ini atau pemeriksaan urin yaitu untuk menguji air seni sejumlah analit. Nah, yang ke-9 adalah pemeriksaan patologi. Nah, dalam pemeriksaan patologi ini menguji organ, ekstremitas, tumor, janin, dan jaringan lain yang biopsi pada bedah seperti mastektomi payudara. Nah, yang ke-10 adalah pemeriksaan sistologi. Nah, pemeriksaan sistologi ini yaitu untuk menguji usapan sel seperti dari mulut, rahim untuk membuktikan kanker dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang peran perawat dalam pemeriksaan laboratorium. Apa sih peran perawat ini dalam pemeriksaan laboratorium? Nah, perawat mempunyai distribusi dalam pengkajian status kesehatan pasien dengan mengumpulkan spesimen cairan tubuh. Semua klien rawat inap menjalani paling sedikit 1 kali pengumpulan spesimen laboratorium selama dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya yaitu pasti teman-teman bertanya, apa sih itu pemeriksaan darah? Nah, pemeriksaan darah ini adalah pemeriksaan darah lengkap. Adalah suatu tes darah yang diminta oleh dokter untuk mengetahui sel darah pasien. Terdapat beberapa tujuan dari DL, diantaranya adalah sebagai pemeriksaan penyaring untuk menunjang diagnosa, untuk melihat bagaimana respon tubuh terhadap suatu penyakit, dan untuk melihat kemajuan atau respon terapi. Pada lembar hasil DL yang umum tercatat adalah kadar hemoglobin, jumlah trombosit, jumlah leukosit, dan hematokrit, perbandingan antara sel darah merah dan jumlah plasma darah.
Kadang juga dicantumkan laju endap darah dan hitung jenis leukosit. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang peran perawat dalam pemeriksaan darah. Nah, apa sih peran perawat dalam pemeriksaan darah? Peran perawat dalam pemeriksaan darah ini yaitu membantu untuk menunjang pengambilan darah pada pasien. Nah, seperti perawat menyiapkan alat, mempersiapkan pasien, mempersiapkan langkah-langkah kerja, dan mengambil dokumentasi. Selain itu, sampel darah akan diberikan kepada bagian medis yang lain yang ahli seperti ahli analisis. Nah, bagaimana teman-teman? Sekian penjelasan saya mengenai peran perawat dalam pemeriksaan laboratorium pengambilan darah. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, dan bila ada kekurangan salah kata mohon dimaklumi dan dimaafkan. Dan saat ini juga saya akan mempromosikan kampus atau universitas saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Mari kita saksikan video berikut ini. Dan bagi untuk adik-adik yang baru lulus SMA atau SMK yang berminat untuk masuk kuliah, saya merekomendasikan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya yang ingin mengambil program studi keperawatan atau fakultas keperawatan. Bisa dilihat di video berikut ini. Dan untuk segera mendaftarkan diri Anda bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.